Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Hauna Fatunisa dari S1 Terapan Akuntansi Keuangan, kelas 3A, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai rasio likuiditas. Apa sih rasio likuiditas itu? Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Artinya, rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif perusahaan dalam membayar utang jangka pendek dengan aset lancarnya. Singkatnya, rasio likuiditas itu adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Lalu, apa sih tujuan dari perhitungan menggunakan rasio likuiditas? Tujuan dari analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio likuiditas ini ada 3 tujuan. Yang pertama penilaian, kedua kesehatan, dan yang ketiga sebagai alat pengambil keputusan. Tujuan penilaian itu merupakan menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancar. Tujuan kesehatan yaitu memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan jangka pendek perusahaan, dan tujuan ketiga yaitu alat pengambil keputusan, yang dimana membantu manajemen dan investor dalam mengambil keputusan keuangan. Selanjutnya adalah jenis rasio likuiditas yang umum digunakan. Di sini terdiri dari 3 macam rasio. Yang pertama ada current rasio atau rasio lancar, yang kedua ada quick rasio atau rasio cepat, dan yang ketiga ada cash rasio atau rasio kas. Pertama adalah current rasio. Current rasio atau rasio lancar adalah alat untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya. Rumusnya yaitu current ratio sama dengan current asset dibagi dengan current liabilities, atau rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi dengan utang lancar. Jadi, semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua adalah quick rasio atau rasio cepat. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling liquid, tidak termasuk persediaan. Rumusnya yaitu quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Yang ketiga yaitu cash ratio atau rasio kas. Rasio kas ini adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas yang dimilikinya. Rumusnya yaitu cash ratio sama dengan kas dan setara kas dibagi dengan utang lancar. Setelah memahami konsep dasar, tujuan, serta jenis-jenis rasio likuiditas, penting bagi kita untuk melihat bagaimana penerapannya dalam situasi nyata. Maka dari itu, di sini terdapat satu contoh soal untuk memperkuat pemahaman teman-teman. Contoh soalnya, diketahui data keuangan dari PT Sejahtera Abadi sebagai berikut. Yang pertama, kas dan setara kas senilai 50 juta rupiah, piutang usaha senilai 100 juta rupiah, persediaan senilai 70 juta rupiah, aset lancar lainnya senilai 30 juta rupiah, dan utang lancar senilai 120 juta rupiah. Pertanyaannya, hitunglah rasio likuiditasnya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya rasio likuiditas itu terdiri dari 3. Ada current ratio, ada quick ratio, dan ada cash ratio. Yang pertama, yaitu current ratio. Langkah pertama adalah menghitung jumlah aset lancar perusahaan, yang dimana diketahui dalam soal bahwasannya aset lancar perusahaan tersebut terdiri dari kas, piutang, persediaan, dan aset lancar lainnya. Keempat akun tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan aset lancar yang sesungguhnya, yaitu senilai 250 juta rupiah. Lalu, langkah kedua yaitu menentukan nilai utang lancar. Karena sudah diketahui dalam soal bahwasannya utang lancar senilai 120 juta. Lalu langkah ketiga adalah menghitung current ratio dengan menggunakan rumus aset lancar dibagi dengan utang lancar, yaitu 250 juta dibagi dengan 120 juta sehingga menghasilkan 2,08. Jadi, untuk setiap 1 rupiah utang lancar,
perusahaan memiliki Rp2,08 aset lancar. Artinya, likuiditas perusahaan sangat baik. Selanjutnya yaitu ke quick ratio atau rasio cepat, yang mana langkah pertama yaitu menghitung jumlah aset lancar perusahaan. Sama seperti dalam penyelesaian current ratio, yang dimana aset lancar itu dihasilkan dari kas ditambah dengan piutang, ditambah dengan persediaan, dan ditambah dengan aset lancar lainnya sehingga menghasilkan Rp250 juta. Langkah kedua yaitu menentukan nilai persediaan dan utang lancar yang dimana diketahui dalam soal bahwasannya persediaan itu senilai Rp70 juta dan utang lancar senilai Rp120 juta. Lalu yang ketiga yaitu menghitung quick ratio dengan menggunakan rumus aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan utang lancar. Sehingga Rp250 juta dikurangi dengan Rp70 juta dibagi dengan Rp120 juta sehingga menghasilkan 1,5. Yang artinya perusahaan tetap bisa membayar utang tanpa menjual persediaan. Lalu, penyelesaian yang ketiga yaitu dengan menggunakan rasio atau rasio kas, yang dimana langkah pertamanya yaitu menentukan jumlah kas dan setara kas. Yang sesuai dengan diketahui dalam soal bahwasannya kas dan setara kas itu senilai Rp50 juta. Lalu langkah kedua adalah menentukan nilai utang lancar, yang mana senilai dengan Rp120 juta. Lalu yang ketiga yaitu menghitung cash ratio dengan rumus kas dan setara kas dibagi dengan utang lancar. Sehingga Rp50 juta dibagi dengan Rp120 juta menghasilkan 0,42. Hanya 42% dari utang lancar yang bisa langsung dibayar dengan kas, cukup aman, tetapi perusahaan harus tetap diawasi. Jadi teman-teman, rasio likuiditas itu merupakan alat analisis keuangan yang sangat penting untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan memahami dan menerapkan current ratio, quick ratio, dan cash ratio, kita dapat memperoleh gambaran awal mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan teman-teman dan menjadi bekal dalam menganalisis kondisi keuangan secara lebih cermat dan profesional. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa, semangat terus!